Kabar duka datang dari diplomat muda Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Peru, Zetro Leonardo Purba, yang tewas setelah menjadi korban orang tak dikenal di Lima, ibu kota Peru, pada Senin malam. Zetro dikabarkan tewas usai 2 peluru panas bersarang di kepalanya. Ya, pegawai KBRI itu dilaporkan ditembak hingga 2 kali oleh orang tak dikenal di dekat kediamannya saat sedang bersepeda bersama istrinya. Tewasnya Zetro menjadi kabar duka bagi Kemenlu. Lantas apa tanggapan Kemenlu atas kematian salah satu KBRI di Lima, Peru, baru-baru ini? Pada pagi hari ini, kami mendapatkan berita duka dari Lima, salah seorang pegawai Kementerian Luar Negeri, Saudara Zetro Leonardo Purba, beberapa jam yang lalu meninggal dunia di Lima karena ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Saya selaku pimpinan Kementerian Luar Negeri merasakan duka yang begitu mendalam. Kami sudah menyampaikan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Peru dan kepolisian di sana untuk bisa menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Kami juga sudah melakukan pembicaraan lewat telepon pada Ibu Priscilia, istri almarhum, dan juga kepada Duta Besar Ricky di Lima. Kami sampaikan duka yang begitu mendalam. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak, Manuela, Zevanya, dan Zebadia. Kami mendoakan agar almarhum terima di tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kami juga sampaikan kepada istri beliau untuk bisa sabar dan tegar menghadapi musibah. Saya sampaikan juga agar beliau sabar dan tegar sehingga bisa tetap fokus untuk bisa mengurus anak-anaknya di tengah cobaan yang sangat berat ini. Tewasnya pegawai KBRI di Kita Lima, Zetro Leonardo Purba, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan, terutamanya istrinya. Ya, sang istri menjadi saksi kunci atas tewasnya Zetro Leonardo Purba yang menjadi korban orang tak dikenal. Saat ini Kementerian Luar Negeri selain sedang mengupayakan kepulangan Zetro Leonardo Purba, juga mendesak aparat kepolisian Peru dapat menangkap pelaku penganiayaan yang diduga pembayaran. Orangnya fun, sangat baik, sangat ramah, terus apapun kalau yang saya minta, siap Bu, saya laksanakan, kita laksanakan bersama gitu. Jadi
saya terus terang sangat kehilangan ya salah satu orang terbaik saya gitu. Sangat kehilangan gitu. Saya dari kemarin saya tuh dengan teman-teman di ASEAN gitu, kita sangat kehilangan gitu dengan Zetro, sosok yang sangat ramah. Dan setiap kali saya harus ngomong begini, saya selalu nggak. Kita tadi pagi di kantor juga kita doa bersama gitu dengan teman-teman. Jadi mohon doanya semoga semua dilancarkan ya. Prosesnya lancar, semoga jenazahnya juga bisa segera dibawa ke Jakarta gitu. Dan orangnya ceria, gembira gitu. Dan kalau kita dapat, gimana ini? Itu membuat suasana kantor enak gitu buat saya. Jadi kita semua merasa kehilangan dengan. Kabar duka lagi teman-teman datang dari negara Indonesia. Kali ini dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, tepatnya di negara Peru. Salah satu diplomat muda negara Indonesia namanya Zetro Emanuel Purba yang baru bertugas 5 bulan di negara Peru, tepatnya di distrik Links, oleh orang tidak dikenal saat sedang bersepeda dengan istrinya. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan oleh kepolisian setempat. Belum diketahui secara pasti motif dari kasus pembunuhan ini, tetapi dugaan sementara waktu kasus ini ada kaitannya dengan dugaan pembayaran dengan motif balas dendam. Dan kasus ini sudah dikawal langsung oleh KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan KBRI juga berjanji akan mengawal secara tuntas kasus pembunuhan. Kita doakan bersama semoga kasus pembunuhan ini segera ditemukan titik terang, para pelaku segera ditangkap dan diproses hukum seadil-adilnya. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, istri dan anak-anaknya, semoga diberikan kekuatan, ketabahan atas musibah yang menimpanya. Rest in peace untuk Zetro Emanuel Purba. Kami juga telah meminta kepada Dubes RI di Lima untuk mengikuti terus proses penyelidikan terhadap kasus ini, kemudian melakukan proses-proses pemulangan yang almarhum ke Indonesia. Dan lewat kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan Kementerian Luar Negeri untuk tetap sabar, tabah, dan tegar. Dan yang pasti dimanapun saudara-saudara berada, tetaplah menjadikan faktor keselamatan sebagai sesuatu yang utama di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara. Sekali lagi, kami sangat berduka masa kehilangan. Saudara Zetro Purba adalah seorang penata kanselerai di Kedutaan RI di Lima, seorang pegawai yang penuh dedikasi. Dan saya harap yang terbaik bisa kita berikan dalam rangka mengusut kasus ini hingga tuntas. Dan kepada keluarganya kami juga berkomitmen untuk bisa mengurus dan menyelesaikan pendidikan bagi anak-anak almarhum. Belum terungkap misteri tewasnya diplomat muda Arya Daru. Kini diplomat muda Zetro Leonardo Purba yang bekerja di KBRI Peru kembali meregang nyawa. Zetro tewas usai ditembak orang tak dikenal saat sedang bersepeda santai dengan sang istri. Tewasnya diplomat muda Zetro Leonardo Purba jelas memberi pukulan telak bagi pemerintah Indonesia. Lantas apa kata netizen yang ramai menyayangkan tewasnya Zetro Leonardo Purba yang seharusnya bisa dihindari jika pemerintah memberikan perlindungan ketat? Lantas mungkinkah tewasnya Zetro Leonardo Purba ada hubungan dengan Arya Daru? Masih dalam suasana duka kematian Bang Arya Daru, staf Kemenlu, kini Kemenlu kembali berduka dengan kematian salah satu stafnya yang bekerja di Lima, negara Peru ya teman-teman ya, yang bernama Bang Zetro Leonardo Purba. Kami masyarakat Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bang Zetro Leonardo Purba. Kami mendoakan mudah-mudahan mendiang diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
Beliau meninggal dalam posisi bertugas, yang mana kita semua paham ya, Kementerian Luar Negeri banyak menangani kasus-kasus besar yang berkaitan dengan negara Indonesia. Teman-teman, nah hal ini jangan sampai membuat generasi muda kita takut untuk menjadi staf di Kementerian Luar Negeri. Inilah saatnya pemerintah memberikan perhatian yang serius kepada keamanan-keamanan, kepada pendidikan-pendidikan dasar yang harus dimiliki oleh staf-staf yang bekerja pada Kementerian Luar Negeri. Karena di sana ya kita tidak bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan ringan, namun kita bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang sangat dekat dengan mafia. Jadi dimanapun berada pasti kita akan diintai, karena keberadaan kita itu adalah menangani kasus-kasus besar seperti kasus yang ditangani oleh Bang Arya Daru Mendiang. Mudah-mudahan kasus-kasus serupa seperti ini tidak pernah terulang lagi. Mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan pendidikan, mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan perhatian terhadap mereka yang akan bekerja di staf Kementerian Luar Negeri ini. Dan mudah-mudahan ya teman-teman, siapa yang akan mengharapkan kasus seperti ini? Siapa yang mengharapkan ini terjadi? Tetapi persiapan akan lebih baik daripada kita menghadapi kenyataan di lapangan nanti. Karena bekerja di sana adalah pekerjaan yang bukan pekerjaan mudah, tetapi pekerjaan yang penuh resiko. Bahkan resikonya menghilangkan nyawa. Dalam waktu dekat 2 nyawa sudah melayang, teman-teman. Mereka semua masih muda. Mereka semua berjuang untuk Indonesia dan bekerja mempertaruhkan nyawanya. Kami dari pihak keluarga, dari penasihat hukum, kami siap bekerja sama dengan pihak kepolisian, sharing informasi, sharing data, untuk kita mencari titik temu bagi kebenaran dan keadilan. Karena yang keluarga harapkan itu hanya kepastian hukum dan kepastian pemenuhan hak asasi manusia mereka. Apa sebabnya, penyebab kematian almarhum sebenarnya? Kalau ada pihak lain, jangan ditutup-tutupi. Kalau ada tindak pidananya, jangan ditutup-tutupi. Dibuka saja, jangan ada kata-kata bahwa ini merupakan hal privasi. Apa ini privasi? Dalam satu tindak pidana, pengungkapan satu tindak pidana. Kalau bukan masalah atau masalah rahasia negara atau keamanan negara, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi atau menjadi privasi. Kecuali dalam perkara asusila. Itu pasti ada privasinya. Sidang pun tidak tertutup. Perkara asusila atau pemerkosaan. Nah ini masih dalam tahap penyelidikan. Lalu dianggap atau dikatakan privasi. Kenapa nggak dibuka ke publik? Keluarga menunggu itu. Namun sampai sekarang, ya keluarga pun juga belum mendapatkan SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Seharusnya biasanya keluarga mendapatkan yang namanya SP2HP ketika laporan polisi itu sudah dilakukan penyelidikan. Tapi sampai sekarang, sampai sejak sejak gelar perkara sampai konferensi pers itu keluarga tidak mendapatkan update apapun dari perkembangan kasus ini. Untuk luka-luka yang terdapat dalam tubuh korban, pada tubuh korban itu, pada lengan itu ada memar berwarna kebiruan di lengan kanan 5 cm di atas siku berukuran 2 x 2 cm, memar berwarna ungu di lengan kanan 3 cm di atas siku, diameter 1 cm. Terdapat memar berwarna biru keunguan di lengan kanan 4 cm di bawah siku berukuran 3 cm x 2 cm. Dan terdapat memar berwarna ungu di lengan kanan 5 cm di bawah siku berukuran 5 cm x 2 cm. Itu keadaan jenazah almarhum ketika diperiksa oleh tim forensik dari RSCM.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.